صلوا على النبي محمد. Yang selalu kami banggakan, yang saya hormati pimpinan atau Suriah Nahdlatul Ulama, Syu'biyah, Wusta, Jamiah Ahlul Thariqah Al-Muqtabarah di Lampung, Banon-banon Nahdlatul Ulama, dan semua pimpinannya, panitia penyelenggara dalam rangka doa kebangsaan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertemuan pada pagi hari ini yang diwarnai oleh cerahnya matahari, bagian untuk membakar semangat kita di dalam memperjuangkan yang manfaat bagi umat dan bangsa. Tantangan ini di dalam perjuangan pasti ada. Namun semua tantangan itu mampu atau tidak kita untuk melewatinya. Contoh luar biasa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini dibanding baginda Nabi belum apa-apa. Maka dari itu, mari kita bercermin kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan untuk umat, perjuangan untuk bangsa ini jembatan emas masih panjang. Untuk membangun sekaligus apa yang diinginkan, satu hal yang tidak mungkin, pasti melalui tahapan-tahapan. Bagian membangun untuk bangsa dan umat ini, bagian daripada ucapan kami, terima kasih kami, terima kasih kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya orang itu tidak mengerti terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melihat dan belajar memahami serta mengerti satu ayat yang mana Allah Ta'ala menerangkan, Allah Ta'ala telah menciptakan laki perempuan yang melahirkan suku bangsa di dunia ini. Dari mulai Nabi Allah Adam, Siti Hawa, mempunyai anak Nabi Allah Syed, sampai ke Nabi Allah Nuh. Dari Nabi Allah Nuh melahirkan suku Arya, Semit, Babilonia, Barbar. Dari 4 suku sebagian besar inilah yang melahirkan suku-suku yang ada di dunia ini.
dari Babilonia, Afrika, Irak, Barbar termasuk Suriah, sampai Mongol, Arya, Persia, Jerman, Austria, Argentina, Arya yang melahirkan Persia, juga kerajaan-kerajaan terkenal terdahulu, di antaranya Abdul Karmen yang disebut di dalam Al-Quran bersama Nabi Allah Khadir alaihissalam. Sedangkan Semit yang melahirkan Al-Arab dan Eropa. Tidak cukup perkembangan anak bangsa ini hanya terbentuk suku dan qabail atau bangsa, tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebidang tanah sesuai dengan tanah airnya, termasuk apa yang diberikan kepada umat Islam dan umat beragama, umat bangsa Indonesia ini termasuk bagian pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk merintis berdirinya tegaknya, untuk menyatukan pada waktu itu tidak bisa kita anggap enteng. Dari mulai sebelum Islam di Indonesia, perpecahan sudah mulai timbul dari semenjak Bani Umayyah, Bani Abbas, semua satu kerajaan yang mempunyai khalifahan yang cukup kuat. Bani Umayyah tumbang, Bani Abbas tumbang. Sebab apa misalnya tumbang? Sebab ulama, awliya dan para ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar dan dibunuhnya. Pertama kali dimanfaatkan keturunan baginda Nabi dipeluk-pelukan karena dzurriyyah Nabi. Tapi setelah Abbasiyah berhasil, dipangkas semuanya sehingga Al-Imam Idris melarikan diri dengan pasukannya ke Maroko, membuat satu benteng yang kuat, kerajaan Maroko. Harusnya umat ini, bangsa ini, pelajaran sejarah harus diulang kembali, diangkat kembali, sehingga anak bangsa ini tidak kepaten obor, menurunnya nasionalisme, menurunnya hadabeni, rasa memiliki kepada umat dan bangsa ini. Semuanya itu karena melenturnya nasionalisme, rasa memiliki kepada republik ini. Bila mana sudah kehilangan sejarah, maka bangsa atau umat itu akan kehilangan lita'aruf. Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa untuk saling mengenal. Bagaimana untuk mengenal sedangkan kita tidak mampu menjaga sejarah atau tarikh? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejayaan pada waktu Bani Umayyah, Bani Abbas sampai Ayyubiyah, Sulaimaniyah, padahal kekuatan Islam pada waktu itu di Spanyol sampai 350 tahun tumbang. Di Baghdad terkenal dengan 1001 malamnya tumbang. Di mana yang tidak tumbang?
karena menyepelekan kepada ulama para aulia. Itu asal usulnya. Aceh yang begitu kuat, Pasai, Perla, Lembang, selanjutnya Banten, Demak, selesai semuanya. Nah, pertanyaannya kepada para bapak, para ibu, kira-kiranya kita menghendaki Indonesia itu cerai-berai tidak? Loh, ini yang jawab malah para ibu. Oh, bapaknya kok kan? Maaf saja saya mau tanya, apakah kita menghendaki negeri kita ini menjadi cerai-berai? Buktikan dulu, kalau tidak buktikan. Kita menjadi bangsa yang kuat karena tidak mudah diceraikan oleh siapapun. Karena kita mempertahankan keukhuwahan, kekompakan, kerukunan. Ini bagian terima kasih kami kepada para beliau. Perjuangan itu dilanjutkan. Bagaimana ulama-ulama kita terdahulu menghadapi Portugis, selesai Portugis tidak pernah istirahat berhadapan dengan VOC. Setelah berhadapan dengan VOC, menumbuhkan beberapa tokoh-tokoh pahlawan. Tokoh-tokoh bangsa ini tidak kecil andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Di samping itu juga para beliau tidak pernah melepaskan dalam dakwahnya masing-masing untuk apa? Untuk al-ukhuwah. Itu para pendahulu. Sampai tegaknya kembali saka merah putih, bagaimana perjuangan para beliau. Mungkin di sini saya tidak tahu, tapi kalau di tempat kampung saya, para bapak, para ibu, kalau mau membuat rumah, masih yang atas dibungkus merah putih. Ada di sini. Alhamdulillah. Ada yang pakai janur, pisang, padi, masih ada. Itu filosofi yang tinggi, cuma terkadang kita membawanya ada. Nah, inilah. Padahal bendera penjajah pada waktu itu di mana instansi zaman pemerintahan Hindia Belanda tidak satu pun yang tidak berkibar bendera Hindia Belanda. Coba. Tapi kesepuan ulama-ulama kita semuanya dengan segala cara bagaimana menanamkan merah putih di setiap di tengah rumah sampai ke hati penduduk anak negeri. Itu hebatnya. Terkadang ada yang melihat negatifnya pakai sesaji, itu sebesar bodoh, itu untuk alat menutup pisang Belanda saja supaya tidak dicurigai. Pakai amin, pakai ayam panggang, selamatan. Belanda bingung sendiri, ini masang bendera atau selamatan. Itu strategi. Pasti ada satu peringatan di situ para bapak, para ibu. Apa peringatan itu? Janur yang begitu cantik, kuning, mulus. Apa setelah dipasang merah putih di tengah-tengah tiang, di tengah bangunan rumah, sekian hari, kira-kiranya tidak layu? Layu. Yang cantik jadi layu, padinya yang kurang menguning jadi coklat, tambah kena panas, tambah kering, pisangnya jadi masak, kelapanya yang hijau berubah warna. Berubah tidak? Berubah. Merah putihnya berubah tidak?
Tuh hebatnya Indonesia, luar biasa. Nah, bagaimana menanamkan? Mari kita tingkatkan kembali merasa memiliki hadir ini kepada republik ini, kepada bangsa ini. Sebab kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan bangsa ini terhadap negerinya tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau sudah cinta kepada bangsanya melentur, ya Allahumma hadina bima hadait wa afina bima afait wa tawallana bima. Aduh, ini bahaya sekali. Tapi bagi orang-orang yang mengerti terima kasih kepada para beliau-beliau sosok guru dari bangsa ini, tiang dari bangsa ini, pendiri bangsa ini, mestinya kami ini akan malu kepada para beliau. Kita menjadi bangsa dan menjadi umat yang mengecewakan para beliau atau tidak adalah tergantung bangsa itu sendiri. Para bapak, para ibu, saya mau tanya, 1945 kita di mana? Belum lahir, kok sama ya? 47 Belanda masuk lagi, kita ada di mana? Belum lahir. Habib Lutfi sudah umur 1 tahun. 47 sudah umur 1 tahun. Percaya mau tidak terserah, hidupnya sudah 16. Iya. 47 sedangkan kita berhadapan dengan sekutu. Kita ditusuk dari belakang berapa ribu ulama yang mati. Kasarnya orang ngomong bismillah. Tahun 48 peristiwa di Madiun. Ada apa? Sadar atau tidak? Ternyata membangun bangsa ini tidak gampang. 51 sampai peristiwa 55 sampai 65. Kalau ditanya, kita masih kecil. 65. Inilah. Jadi membangun bangsa ini tidak mudah. Gelombang itu pasti ada, tapi untuk mendewasakan terhadap bangsa ini dan umat ini, maka apabila kita mengetahui itu semuanya, tinggal kita bertanya para bapak, para ibu, kontribusi kita untuk mengisi kemerdekaan ini apa? Sudah sejauh mana kontribusi kita? Terkadang membuat atau mengisi kontribusi tidak, malah mudah dipecah belah. Cuma banyak menuntut bangsa. Mudah oleh kena hoax. Kiai sama kiai tidak akur, ustaz sama ustaz tidak akur, habaib sama habaib tidak akur, ustazah sama ustazah tidak akur. Apakah begitu kita akan membekali generasi muda ke depan untuk membangun bangsa dan republik ini? Jawab. Harusnya begitu, tapi buktikan kalau tidak. Kita menjadi bangsa yang kokoh, bahwa mulut kita punya filter, mata kita punya filter, telinga kita punya filter, tutur kata kita mempunyai filter, tidak mudah mencemooh sana, mencemooh sini demi kepentingan. Akhirnya jangan disalahkan kalau generasi kita muda ke depan rusak karena ada yang memberi contoh yang kurang baik terhadap umat dan bangsa ini. Betul? Ayo kita jaga bersama-sama dalam membangun bangsa ini. Doa penting, tapi isinya doa kita harus memberikan contoh. Isinya doa apa? Syariatnya kita berjalan, doa tetap berjalan. Semoga dengan fatwa kebangsaan ini akan memperingatkan kita ke depan dan bisa menjadi doa. Semoga Indonesia tetap jaya, Indonesia makmur,
makan pilpres jangan kalah sama orang di restoran. Satu meja, Bapak minumnya apa? Saya kopi. Umur Bapak berapa? Dan ditanya. Umur 70 kok masih suka kopi ya, apalagi sama merokok. Waduh. Nah, Bapak pesan apa? Kopi. Kopinya apa? Kopi hitam. Satu es jeruk. Tuh, jeruk. Satu lagi apokat jus. Satu lagi ini. Nanti jam 1 pesan lagi sampai 10. Satu lagi pesan udang kering dan lain sebagainya. Yang mengandung kolesterol tinggi, yang mengandung darah tinggi, makan satu meja tidak meributkan. Makan enak bersama. Bapak masih suka udang? Ya iyalah, alhamdulillah semua itu kan bisa. Bapak juga masih suka makan sate? Iya, kenapa? Tidak ribut. Pak, jangan makan sate, umur Bapak sudah 70, ini darah tinggi, ini bisa begini, bisa begini. Ini Pak, lagi bisa satu ini, sudah tua masih makan udang, ini kolesterol tinggi, bisa begini, bisa begini. Apa dikira orang-orang yang di meja ini tidak sadar bahwa Allah Ta'ala memberikan makanan yang dihalalkan untuk umat akan meracuninya? Tidak. Yang sebabnya meracuni itu diri sendiri karena berlebihan. Itulah makanya jangan suka berlebihan. Itulah. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita makan, habis selesai makan dari restoran 4 orang, 5 orang balapan ambil kantongnya dulu. Yang satu mau cepat-cepat ke kasir, ada apa lu, uang lu nggak laku nih. Padahal lain pilihan yang bayarin. Yang satu sukanya sate, yang satu sukanya udang kering. Yang bayarin udang kering. Katanya, nih bayarin. Loh saya, oh sudahlah. Terkadang yang bayarin suka sate dan sebagainya, menunjukkan kekompakan. Satu meja boleh beda makanan, tapi tidak akan membedakan keindonesiaan. Boleh beda makanan, tapi tidak akan membedakan merah putihnya. Indonesia merah putih tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4. Indonesia hanya 1. Indonesia tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4. Mari kita pertahankan negara kesatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Abah, mohon saya untuk surat doa Abah, berkahnya Abah. Oh bundang ya? Iya. Ibu tenang, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Abah Habib Lutfi. Mari kita berdoa bersama. Saya memberikan kesempatan dan menghormati, mungkin di ini ada yang lain agama masih senang mengikuti acara ini, maka kita menghormati. Mari kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.